Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kali ini ada yang lagi viral-viralnya ya di sosmed, baik itu di aplikasi manapun yang ada videonya tentang viral kali ini, yaitu adalah yang ada orang perempuan yang mengacungkan jari tengah ya. Nah, seperti itu. Saya sebetulnya tidak akan memulai dari situ, saya tidak mengerti apa itu, ada apa dan bagaimana gitu kan. Dan di situ saya tidak sengaja ketika saya melihat hasil diskusi dari teman itu kan yang sedang viral gitu kan. Kemudian teman saya menunjukkan ini videonya gitu, terus videonya itu berupa video live karena sedang live gitu kan. Terus saya melihat di situ. Nah, ketika mereka sedang live itu membicarakan ada kasus tentang pelecehan agama atau pelecehan tempat ibadah atau apa gitu-gitu ya. Nah, jadi gini, ada orang yang mengacungkan jari tengah di tempat ibadahnya orang lain. Jadi gini, dimulai dari situ mereka membahasnya tentang perilaku itu. Ada yang membahasnya menyinggung dengan secara psikologi, secara adab, secara apa gitu kan. Kenapa kok nggak ada yang menyinggung secara agama gitu loh. Yang saya harapkan itu di antara mereka yang sedang membahas itu, yang diskusi gitu kan, entah itu debat atau diskusi atau apa, karena suaranya kurang jelas itu, saya tidak akan menyinggung mereka yang sedang diskusi, dan saya tidak akan menyinggung orang yang itu mengacungkan jari tengah itu, enggak ya. Tapi begini, ini kembali untuk kita ya, kita adalah seorang muslim ya, seorang muslim itu ya, ini ya, seorang muslim. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya. Kalau mau dilanjutkan panjang ceritanya. Nanti di sini untuk mendalami semuanya itu sangat panjang ya. Kalau mau dalam waktu instan untuk menyelesaikan, untuk memahami juga bisa kalau mau. Kalau tidak ya butuh proses, karena Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur ya untuk hamba-hambanya. Jadi ketika di situ saya berpikir kepada kita ya, saya tidak menunjukkan siapapun, tidak, tapi saya akan berbicara tentang kita ini adalah orang muslim ya. Nah, kalau memang kita ini muslim, kenapa sebagai orang muslim kok menghina agama lain, kok menghina orang lain, kok menghina bahkan merendahkan manusia yang lain? Aturannya di dalam Al-Quran kan kita itu sebagai manusia tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan, tidak boleh tidak boleh menghina ibadah, tidak boleh menghina sesembahan, tidak boleh menghina apapun itu ya. Kalau kita konsekuensinya kita sebagai seorang muslim adalah tidak hanya karena yakin saja adanya Allah dan Rasulullah, tetapi juga kita harus juga mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Biarlah orang lain seperti apa, biarlah mereka punya keyakinan bagaimana, kita nggak usah ngatur-ngatur ya, kita nggak usah ngurus-ngurus, dan kita nggak usah kalau memang beda, nggak usah lah mencela, menghina, merendahkan, melecehkan, nggak usah seperti itu. Nah, di sini kalau kita
Ya, mohon maaf, saya tidak menyinggung video itu, tidak. Tapi saya menyinggung kita, ya. Kita menyinggung kita sendiri, kita sebagai orang muslim. Ya. Begini, kalau memang di situ ada jari tengah, ya, jari tengah. Banyak orang awam, ya, banyak orang awam tidak tahu, tetapi harusnya sudah tahu. Nah, ini baik tahu maupun tidak tahu itu urusan masing-masing, ya, urusan orang itu sendiri. Nah, kalau kita tahu maupun tidak tahu, harusnya tidak usah seperti itu. Apalagi begini, apalagi kita tidak tahu, ya. Sebaiknya mungkin di luar sana itu kita melihat orang itu pernah mengacungkan jari tengah, pernah pernah mengacungkan jari tengah itu kepada siapa, untuk apa gitu. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan seperti itu, gitu loh. Ya, namanya ikut-ikutan kan tidak boleh. Ikut-ikutan itu hanya untuk mengikuti Rasulullah saja. Tapi ketika kita harus mengikuti orang-orang yang kita tidak tahu apa itu, apalagi yang kalau kita mengikuti orang-orang yang kita tidak tahu itu ternyata berkonotasi negatif, yaitu salah satunya adalah jari tengah. Nah, di semua lini, di semua kalangan, di negara manapun, jari tengah itu konotasinya negatif, seperti itu. Nah, jadi kita tidak usah seperti itu. Pertama, kita tidak usah ikut-ikutan apa itu jari tengah, ya. Kan kita tidak tahu. Ya, kalau kita tidak tahu, ya sudah, kita nggak usah ikut-ikutan. Pertama, ya kan, karena kita tidak tahu, nggak usah ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita tahu kok melakukan hal seperti itu, maka kita ini sudah dianggap menghina, melecehkan agama lain, atau melecehkan keyakinan orang lain, tempat ibadah orang lain gitu. Sebaiknya kita nggak usah melakukan seperti itu. Karena apa? Kita adalah orang Islam, orang Muslim, ya. Kenapa? Orang Muslim itu tidak boleh melecehkan, menghina. Yang melarang itu bukan manusia. Banyak manusia yang melarang, tidak baik, ya, tidak baik. Nah, itu mereka tidak tahu. Mereka melarang tidak baik, tidak boleh atau apa gitu kan. Tidak boleh seperti itu, melecehkan agama itu tidak. Tetapi kalau kita buka hati, kita menjadi orang yang berserah diri, kita membuka hati, membuka pikiran, ternyata Allah itu sudah mengingatkan dari dulu, ya. Kalau nggak percaya, ini coba dibuka. Ini surat Al-An'am, ayat 108, ya. A'udzubillah minas syaitan. Ini kelihatan. Mana? Kelihatan? Al-An'am ayat 108. Kelihatan? Sudah kelihatan belum? Ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubul ladzi yata'una min dunillahi fayasubullahu atwa bi khairin ilm. Kadzalika rabbana likulli ummatin amalahum summa illa rabbihim narjuhum sayunabbiuhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Rabbi tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Seperti itu, ya.
Jadi teman-teman, kita semua nggak usah ikut-ikutan yang kita tidak tahu. Ya, kemarin sudah dijelaskan oleh Al Ustadz bahwa bahwa kita itu sebagai orang muslim tidak boleh ikut-ikutan orang yang kita tidak tahu, ya. Kemudian kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah saja. Kemudian jika kita adalah orang muslim sudah tahu, maka jangan menghina, melecehkan, merendahkan orang lain, merendahkan agama lain, apapun itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi janganlah kita melakukan hal seperti itu, ya. Yang bilang jangan, ya, yang bilang jangan itu bukan manusia. Yang bilang jangan itu bukan manusia, tapi Allah sendiri sudah menegur ini. Ya, di ayat 108, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Itu digaris bawahi sekali lagi, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kalau memang tidak sengaja, ya, kenapa harus melakukan itu? Tidak mungkin tidak sengaja. Ya kan, tidak mungkin tidak sengaja, tetapi dia melakukan sesuatu dari apa yang pernah dia lihat. Artinya kita melihat sesuatu yang pernah kita lihat itu, kita akan mengikuti, walaupun kita tidak sadar, tapi akan mengikuti orang gitu kan. Nah, seperti itu, kita akan mengikuti itu walaupun kita tidak tahu. Itu namanya ikut-ikutan, tasabuh, ya. Sudah dijelaskan oleh Al Ustadz juga, suatu hal yang kita tidak tahu harusnya tidak usah ikut-ikutan. Oke. Nah, kemudian yang kalau kita sebagai orang muslim ngapain harus seperti itu? Ya, biarlah orang muslim seperti apa, kita pertahankan keimanannya. Kalau orang yang beragama lain, ya sudahlah, berkeyakinan lain, ya sudahlah, kepercayaan lain, ya sudahlah, biarkan mereka seperti apa, kita nggak usah gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir ada lagi ini, kenapa kita jalan-jalan ke suatu tempat ibadah orang lain, atau misalnya kita ke Borobudur? Coba, yang paling terkenal adalah Borobudur, ya. Kalau kita ke suatu tempat zaman bersejarah, tetapi kita tidak mengikuti ritual, tidak mengikuti ibadah, nggak apa-apa, hanya untuk berjalan-jalan atau apa gitu kan. Nah, di luar gitu loh, di luar itu gitu, nggak apa-apa. Tapi janganlah, ngapain kita juga harus ikut-ikutan, nggak usah. Sedangkan kita kan nggak tahu, ya udah kita diem, kita lihat jalan-jalan, foto-foto, nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apanya, karena kita tidak mencampurkan ritual dari orang lain. Kan kita sudah punya ritual sendiri gitu loh. Sebagai orang muslim kita sudah punya ritual sendiri. Jadi kita tidak usah mengikut campuri, tidak usah mencampur adukkan, tidak usah tidak usah ikut-ikutan. Nah, menghina tidak boleh gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi itu, kalau sudah sebagai orang muslim, konsekuensinya di sini salah satunya, maka orang muslim itu berserah diri, sabar, lapang dada, dan tidak boleh bersikap sombong. Ya, sebagai orang muslim itu berserah diri dan tidak boleh bersikap sombong, apalagi menghina, melecehkan, tidak boleh, ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai di sini. Ini saya tidak akan bermaksud apa-apa, tapi saya hanya untuk menyampaikan kepada teman-teman, ya, semuanya janganlah kita melakukan hal yang kita tidak tahu, ikut-ikutan, dan janganlah kita merendahkan orang lain, ya, merendahkan agama lain, apapun itu tidak boleh, ya, karena Allah sudah menegur dalam surat Al-An'am ini ayat 108. Baik, sampai di sini aja dulu, ya. Teman-teman, jangan. Jadi kalau misalnya kita lain hari masih mendengar kabar tentang viralnya itu, kasus seperti ini, kita nggak usah meneruskan kasus itu.
cukuplah itu sebagai pelajaran untuk kita, ya. Itu pelajaran untuk kita, dan kita tidak usah melakukan diskusi seperti itu lagi, karena si diskusinya sudah saya sampaikan di sini, ya. Nah, kemarin diskusi dengan teman saya, ya kan, jadi lebih baik saya videokan di sini untuk memberitahukan kepada teman-teman. Mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi menyampaikan suatu kewajiban adalah mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa, tetapi menyampaikan suatu kebenaran adalah kewajiban, ya. Menyampaikan kebenaran adalah suatu kewajiban setiap manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.